selamat berjumpa kembali pemirsa dalam Antara 30 Menit bersama saya Nabila Karisti. Dan Antara 30 Menit hari ini akan membahas topik khusus seputar literasi, sebagaimana literasi merupakan sangat berperan penting tentunya dalam sistem pendidikan. Dan untuk membahasnya sudah hadir di tengah-tengah kami saat ini Bapak Joko Santoso, selaku Kepala Biro Hukum dan Perencanaan dari Perpustakaan Nasional. Halo, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, sehat, alhamdulillah. Selamat memasuki usia yang ke-40 tahun untuk Perpusnas ya Bapak. Terima kasih. Dan selama 4 dekade ini tentunya banyak kan Pak kontribusi yang sudah dilakukan oleh Perpusnas. Boleh disebutkan mungkin apa saja Pak? Ya, terima kasih. Perpustakaan Nasional terus berbenah dan Perpustakaan Nasional bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Kalau dari sisi jumlah perpustakaan di Indonesia itu sekarang nomor 2 di dunia. Jumlah total perpustakaan di Indonesia itu adalah 164.610 perpustakaan. Dan kalau dari sisi koleksi kita juga terus meningkat luar biasa. Total koleksi dari Perpustakaan Nasional ada 4 juta lebih koleksi. Nah, kemudian juga sebenarnya untuk layanan kita mengalami shifting yang luar biasa karena kebanyakan sekarang tidak hanya mengandalkan layanan secara onsite datang langsung, tapi banyak juga yang online. Oke, tapi kalau kita lihat untuk perpustakaannya sendiri sudah merata belum Pak untuk di berbagai daerah, terutama daerah terisolir? Ya. Memang dari 164.610 perpustakaan mayoritas masih di Jawa. Di Jawa jumlahnya 46%. Makin ke timur biasanya density-nya makin rendah. Nah, untuk itulah pendekatan terkait dengan soal keteraksesan ini ada peningkatan pada sisi ekstensifikasi layanan, misalnya Perpustakaan Nasional mengembangkan berbagai macam model perpustakaan keliling. Ada mobil perpustakaan keliling, ada motor pustaka, ada juga kapal pustaka. Itu untuk bisa menjangkau wilayah-wilayah yang tadi secara density-nya masih rendah. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya tadi adalah layanan secara online. Nah, di layanan secara online ini ada misalnya penjelajahan pengetahuan melalui satu single portal web, Indonesia One Search misalnya. Ini sudah bisa mengintegrasikan sekarang kira-kira jumlahnya sekitar 12.000 perpustakaan di seluruh Indonesia. Dan di sana sudah ada kurang lebih sekitar 18 juta record yang bisa diakses oleh user. Nah, terus kemudian yang tidak kalah menariknya dengan pendekatan perpustakaan digital, ada iPusnas. iPusnas ini mudah sekali, bisa di-download di App Store maupun di Google Play. Setiap orang Indonesia punya smartphone pasti, bahkan jumlahnya lebih banyak daripada jumlah penduduk. Dan dengan demikian bisa cukup menggunakan iPusnas, bisa membaca buku-buku terbaru terbitan berbagai macam penerbit ternama di Indonesia. iPusnas sendiri sudah mudah diakses tidak untuk di daerah terpencil, misalnya daerah Indonesia Timur? Itu gimana ilmunya Pak? Ya, kelebihan iPusnas ini justru pada kemudahan untuk direplikasi oleh daerah. Dari secara aplikasi Perpusnas sudah mengembangkan, daerah bisa mereplikasinya dengan membuat misalnya ada iKaltim, ada iSulawesi Tengah, ada iKalbar, ada Jawa Tengah, Surabaya, yang daerah-daerah ada Sukabumi, Siak, dan seterusnya. Nah, dengan demikian dari sisi pengembangan lokal konten mereka juga lebih leluasa untuk bisa melayani kebutuhan pengetahuan masyarakat di sekitarnya. Artinya animo masyarakat Indonesia dalam menggunakan layanan iPusnas ini animonya tinggi apa bagaimana? Tinggi sekali. Jadi kalau kita lihat selama masa pandemi saja, ketika kita dihimbau untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kemudian juga berusaha dari rumah, itu peningkatannya setiap minggu yang mengakses iPusnas itu sekitar 20% dibanding ini. Jadi sampai saat ini kita di iPusnas ini ada 56.600 judul dan itu ada kopinya lebih dari 500.000, sehingga proses membacanya seperti halnya kalau kita meminjam buku di perpustakaan. Bisa kita baca selama 5 hari, sesudah 5 hari nanti akan kembali ke perpustakaan, kita ingin baca lagi, kita tinggal pinjam lagi. Sama seperti itu, mudah sekali. Oke, mudah ya Pak ya buat diakses oleh siapapun. Itu artinya perluasan perpustakaan secara online ini sudah begitu tinggi kah di masa pandemi ini atau? Ya. Kemudahan misalnya kalau yang aplikasi iPusnas ini untuk mendaftarnya cukup menggunakan akun sosial media kita, misalnya menggunakan Google atau bisa menggunakan Facebook untuk bisa masuk ke dalam aplikasi iPusnas. Dan sebenarnya untuk situasi pandemi Corona, di sana ada e-pustaka namanya Coronapedia.
Nah, di Ipusnas, Coronapedia. Coronapedia. Ya, Coronapedia. Nah, Coronapedia ini ditemukan banyak, bisa dimanfaatkan banyak buku-buku tentang COVID-19. Ada juga buku-buku terbitan dari Kementerian Kesehatan misalnya, Kementerian Pendidikan tentang belajar jarak jauh misalnya dan seterusnya. Yang kalau kita cari mungkin adanya tersebar di mana-mana. Tetapi di Coronapedia semua sudah terkumpul di sana. Hal ehwal mengenai corona dan masyarakat, siapapun bisa memanfaatkan itu. Artinya di era revolusi industri ini menjadi salah satu tantangan yang dijawab oleh Perpusnas ya Pak, dalam rangka bersaing dengan media sosial. Karena kan banyak sekali informasi itu ya Pak ya? Ya, nggak mungkin kita bisa melawan Google, nggak mungkin kita bisa melawan media sosial. Yang paling mungkin kita berkolaborasi. Di Google misalnya, melalui Google barangkali kita bisa mendapatkan informasi apapun, tetapi tingkat presisinya itu menjadi pertanyaan, biasanya masih rendah. Nah, dengan perpustakaan tingkat presisinya lebih tinggi, relevansinya juga jauh lebih tinggi. Misalnya di Google kita bisa mencari karya-karya atau artikel ilmiah dengan menggunakan Google Scholar. Nah, Perpustakaan Nasional mendorong dengan kerjasama dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk membangun repositori institusi sehingga karya-karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dengan cara mudah dan cepat bisa diakses di Indonesia One Search. Nah, dengan demikian masyarakat makin mudah jika ingin mengkaji atau mengetahui hasil-hasil penelitian di berbagai wilayah di Indonesia. Bagaimana masyarakat bisa mengcounter kalau itu merupakan karya ilmiah yang valid, misalnya kan kalau dari Perpusnas valid, kalau dari Google Search apa dari mana kan dia mungkin agak bingung gitu, masyarakat itu gimana Pak? Ya, sebenarnya ada satu fungsi yang juga dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan perpustakaan lain, yaitu plagiarism checker. Nah, plagiarism checker ini bisa mengecek tingkat similarity-nya sebuah karya dengan karya yang lain. Kalau tingkat similarity-nya tinggi, kemungkinan ada plagiarisme, tetapi kalau rendah, tentu ini karya asli. Nah, ini juga memastikan bahwa karya-karya ilmiah yang dimuat di berbagai macam repositori institusi yang tersimpan dalam database perpustakaan tadi bisa dipastikan kualitasnya meningkat karena sudah dicek kualitasnya seperti apa, apakah ada peniruan atau tidak dan seterusnya. Sudah melalui plagiarism checker. Checker itu ya Pak ya. Oke, kalau untuk memperkuat budaya literasi, karena kan media sosial juga tentunya bisa ada arus global itu masuk ke dalam sana, dan bagaimana generasi milenial untuk bisa mengcounter dalam rangka budaya literasi itu sendiri Pak? Ya, literasi sekarang macam-macam. Literasi itu menjadi semacam panas ya. Ada istilah literasi kebangsaan, literasi digital, literasi informasi, literasi finansial, apapun. Syarat literasi hanya satu, yaitu syaratnya membaca. Tidak ada literasi ketika tidak ada membaca. Nah, membaca inilah yang menjadi concernnya perpustakaan. Bagaimana menyediakan bahan bacaan yang secara mudah diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki referensi yang cukup, rujukan yang cukup ketika ingin menganalisis apakah suatu sumber berita benar atau tidak. Kemudian juga di dalam proses untuk memproduksi kembali pengetahuan, sehingga dia tidak termakan meneruskan lagi informasi hoax misalnya dan seterusnya. Karena dia bisa merujuk di mana sumbernya, bagaimana otoritasi sumber itu. Nah, semua itu ada di perpustakaan. Nah, dengan kemudahan akses bahan-bahan bacaan seperti di Ipusnas, di smartphone, kemudian akses ke website tematik. Di Perpusnas kurang lebih ada sekitar 80-an website tematik tentang berbagai macam hal, tentang presiden, tentang sastra, tentang pusaka, gitu ya, Pak, tentang ini semua lengkap, dan itu dalam bentuk tematik-tematik, sehingga yang dilakukan tidak hanya menyajikan informasi mentah, buku-buku mentah, tetapi di sana ada proses digitalisasi, mungkin dari foto, dari teks, dan teksnya bisa sumbernya banyak, termasuk juga surat kabar dan lain-lain, disajikan dalam satu tema tertentu, kemudian disajikan melalui website-website tematik. Membaca barangkali tidak hanya berbasisnya teks saja, narasi saja, tetapi multiple media. Dengan demikian, ini satu pendekatan yang inklusif, bahwa
seseorang mungkin memiliki kesukaan atau preferensi, dia lebih suka membaca dalam format audio visual atau visual dan seterusnya. Yang kita berbanyak di dalam layanan perpustakaan termasuk itu, tidak hanya menyajikan layanan berbasis tekstual tetapi juga multimedia. Menjadi salah satu inovasi berarti ya Pak dari Perpusnas. Betul, termasuk misalnya kita memperkaya dengan contoh audible book. Audible book itu buku yang bisa kita nikmati tidak hanya membaca tapi juga mendengarkan. Ya, audible book juga bisa diakses di Perpustakaan Nasional. Kalau kita lihat pegiat literasi dan juga pustakawan ini sendiri, bagaimana Pak sejauh ini kontribusi mereka dan kegiatannya? Ya, yang menarik sebenarnya kalau kita bicara soal itu mungkin di daerah. Jadi pegiat literasi ini di daerah menjadi semacam gerakan sosial. Di daerah penguatan literasi tidak hanya berbasiskan pada pengetahuan tetapi juga komunitas. Di daerah komunitas ini membangun simbol-simbol pustaka, misalnya ada taman bacaan masyarakat, tetapi juga ada pustaka bergerak. Nah, pustaka bergerak yang menarik adalah menggunakan berbagai macam moda transportasi untuk menyebarkan buku-buku kepada masyarakat. Seperti misalnya, perpustakaan keliling? Persis, seperti itu. Ada namanya motor pustaka, ada juga kuda pustaka di lereng Gunung Slamet misalnya, menggunakan kuda. Ada juga noken pustaka di Papua, yang menggunakan noken menyebarkan bacaan kepada anak-anak. Ada juga menggunakan bemo, ada juga menggunakan bendi, delman maksud saya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya penggunaan moda-moda tradisional tadi sebenarnya untuk menarik minat anak-anak. Mereka yang mungkin ini dikenalkan dengan bacaan-bacaan, dan dari dikenalkan dengan bahan-bahan bacaan tadi, mereka akhirnya menyukai untuk membaca. Nah, seperti itu. Oke, Pak, tapi kalau menurut data dari UNESCO nih Pak, di tahun 2020 ini, justru Indonesia berada di urutan kedua terendah dalam minat bacanya. Dan kalau kita lihat, ternyata bukan dari minat bacanya, malah akses yang membuat hal itu menjadi rendah. Kalau Perpusnas sendiri bagaimana tanggapannya? Nah, cara pandang kami mungkin agak berbeda. Yang sebenarnya tadi dikutip adalah riset yang dilakukan oleh OECD terkait dengan PISA. Nah, PISA itu risetnya untuk anak usia 15 tahun. Di sana memang ada 3 variabel, yaitu literasi matematika, literasi sains, dan literasi membaca. Nah, memang literasi membaca nampaknya juga memang masih perlu didorong. Tetapi dari hasil kajian yang kami lakukan pada 2018, sebenarnya bukan pada persoalan minat bacanya yang rendah, tetapi bahan bacaannya yang kurang. Makanya tadi upaya kami dalam hal itu adalah bagaimana kita mempersempit kesenjangan bahan bacaan. UNESCO sebenarnya menetapkan bahwa rasio ketercukupan bahan bacaan dibanding jumlah masyarakat itu 1:2. Mestinya di setiap daerah di perpustakaan umum korelasi antara bahan bacaan dengan jumlah penduduk 2 kali lipat dari jumlah penduduk. Nah, faktanya sekarang bahan bacaan itu masih tersedia sekitar 30-35% dibanding jumlah penduduk. Angka ini yang kurang. Nah, inilah yang sebenarnya juga harus ada upaya. Sekali lagi, upayanya adalah sebuah ekosistem. Pertanyaan selanjutnya bukan kok soal bahan bacaannya kurang karena memang jumlahnya kurang, tetapi juga penerbitan bahan-bahan bacaan dari Indonesia juga jumlahnya tidak terlalu banyak. Setahun bahan bacaan baru kurang lebih sekitar hanya 3.000 judul. Dan tentu jumlah itu tidak cukup memadai untuk jumlah penduduk Indonesia. Semacam itu. Artinya membutuhkan peran lebih untuk para pustakawan begitu ya Pak? Kami mengistilahkan sebenarnya tidak hanya pustakawan, dalam membangun ekosistem masyarakat berbasis pengetahuan, mestinya tidak hanya perpustakaan, tetapi juga lembaga pendidikan. Ya, lembaga pendidikan. Terus yang kedua juga lembaga pemerintah daerah terutama, karena sekarang perpustakaan itu menjadi salah satu urusan wajib, ya kan, dari pemerintah daerah. Terus kemudian juga peran media massa saya kira juga sangat penting. Terus kemudian juga peran-peran lembaga yang lain termasuk pendidikan tinggi, lembaga-lembaga kajian. Nah, dengan adanya ekosistem yang bisa saling menghidupi, lembaga kajian, lembaga pendidikan, pendidikan tinggi, dan seterusnya di dalam upaya menciptakan narasi-narasi baru, pengetahuan-pengetahuan baru, kemudian itu diterbitkan, kemudian dihimpun oleh perpustakaan, dari sana kemudian dibaca oleh masyarakat. Inilah yang secara lateral sebenarnya ekosistem berbasis pengetahuan.
Perpustakaan oke dalam bisa menghimpun ya, tetapi dalam proses penciptaan sampai kepada penerbitan kita perlu dukungan lembaga lain. Betul. Tapi kalau kita lihat kembali lagi ke tahun 2019, justru terjadi peningkatan membaca dibandingkan 2018 ya Pak ya. Persis, ya. Artinya memang indikator penilaian ini juga signifikan dengan program dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Perpusnas. Itu seperti apa Pak? Ya, jadi kalau secara kajian, hasil kajian untuk indeks kegemaran membaca kita 53,92. Jadi pada tataran sedang. Jadi kalau angkanya kan dari 0 sampai 100, ya kan? Iya. Nah, dia 53,92 itu tatarannya sedang. Nah, angka ini sebenarnya juga terkonfirmasi oleh The World Cultural Index Score yang dilakukan oleh NOB, itu satu lembaga riset di luar negeri, bahwa sebenarnya tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia itu rata-rata 6 jam per harinya. Nah, per minggu. Per minggu 6 jam ya. Nah, ini sebenarnya juga relatif tinggi, bahkan dibanding Amerika Serikat itu angkanya 5,29, 5 jam 29 menit. Ya, 5,5 jam lah, taruhlah gitu. Nah, dari sisi itu sebenarnya relatif tinggi, tetapi sekali lagi problemnya bukan pada persoalan minat, bukan pada persoalan kegemaran, melainkan ketersediaan bahan bacaan. Nah, dengan demikian sebenarnya pasokan bahan bacaan itu harus diperkuat untuk seluruh wilayah Indonesia. Kalau kita lihat nih aplikasi perpustakaan digital itu tadi kan Bapak sudah sebutkan begitu berkembang dan banyak sekali dan sudah tersebar di berbagai daerah. Nah, kira-kira ada inovasi baru nggak Pak untuk kedepannya supaya akses bagi masyarakat agar minat bacanya tinggi juga gemar itu bisa meningkat? Ya, ada sebenarnya rencana untuk kami membangun namanya pojok baca digital. Karena generasi milenial ini kan sudah mulai tumbuh banyak ya. Terus yang dibutuhkan adalah termasuk ketika kita bicara di Indonesia, faktanya mengakses internet itu menggunakan smartphone. Dan kebanyakan dari penelitian misalnya via sosial mengatakan bahwa smartphone, akses internet kebanyakan dipakai untuk akses ke media sosial. Nah, Pocadi akan kita berbanyak, namanya Pojok Baca Digital. Pojok Baca Digital, ya. Nah, di sana kita tempatkan server yang bisa melayani bahan-bahan pustaka digital, buku-buku digital, dan juga akses WiFi, termasuk juga kepentingan anak-anak muda yang bisa dipakai untuk nongkrong, diskusi apapun. Tetapi di situ kita pasok berbagai macam informasi, khususnya basis pengetahuan dalam format digital. Nah, harapan kita, Pocadi ini kita bisa ditempatkan di area-area publik, di tempat-tempat ramai, tempat-tempat umum. Kalau di bandara, kalau ada kesempatan, terutama di Terminal 3, yang ke luar negeri, ya, itu ada Pocadi kita juga, sudah kita pasang dari tahun yang lalu. Ya. Kemudian juga di shelter di Mampang ada juga, kita kerjasama dengan Bakamla, juga kita pasang di sebuah kapal. Nah, rencananya sebenarnya kalau tidak ada pandemi, sebenarnya tahun ini kita sudah mulai, tetapi karena ada pandemi kita realokasi tahun depan. Tahun depan rencana kami akan ada 160 titik di tempat publik, kita akan pasang namanya Pojok Baca Digital. Di sana bisa dibaca banyak karya dalam format buku digital. Kemudian juga di sana bisa dipakai untuk ya mengakses WiFi secara gratis, dan juga teman-teman mungkin bisa melakukan diskusi, bisa melakukan aktivitas lain berbasis digital. 160 titik itu di mana saja, Pak? Rencananya di seluruh wilayah Indonesia, jadi setiap provinsi dan juga kabupaten kota tertentu yang akan kita pilih nanti untuk kita kerjasamakan. Dalam pandangan kami, kerjasamanya tidak hanya ke Dinas Perpustakaan, tetapi juga seperti ada misalnya Samsat ya semacam itu, yang dimana masyarakat suruh kumpul. Nah, di sana kita pasang Pojok Baca Digital. Yang terjauh di daerah mana, Pak? Sebenarnya karena tahun ini sebenarnya kami sudah ada rencana, tetapi karena ada pandemi jadi terkendala. Yang justru tahun ini kita pasang 20 titik saja, 20, dan 20 ini malah kita batasi ada di wilayah perbatasan. Di wilayah perbatasan, ya. Ada misi kami untuk wilayah perbatasan ini memperbanyak konten-konten tentang Indonesia
agar masyarakat perbatasan bisa mendapatkan akses tentang berbagai macam hal, pengetahuan-pengetahuan praktis tentang Indonesia. Selain pojok baca digital tadi, ada program lain mungkin untuk di tahun depan yang akan segera dirilis misalnya? Oke, sebenarnya terkait dengan program yang paling nyata itu adalah satu kegiatan, satu program nasional sebenarnya, yaitu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Inklusi sosial itu seperti apa, Pak? Prinsipnya ini kalau waktu lalu kita datang ke perpustakaan biasanya kepentingannya hanya untuk membaca, menulis skripsi, menulis tesis dan seterusnya kan. Nah, itu eksklusif. Mereka yang bisa begitu, mereka yang punya pendidikan tinggi. Kita lihat faktanya berdasarkan pada Susenas BPS di Indonesia yang berpendidikan tinggi dengan ijazah pendidikan tinggi itu hanya 8,8%. 64% lebih itu pendidikannya hanya SD dan SMP. Nah, pertanyaannya, ketika mereka sudah lepas dari bangku sekolah, kemana mereka bisa memutakhirkan dan mendapat pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kognitif dan juga produktivitasnya? Jawabnya hanya satu, yaitu di perpustakaan umum. Nah, untuk itulah perpustakaan kita arahkan menjadi pusat ilmu pengetahuan, di mana masyarakat bisa belajar sepanjang hayat. Yang kedua, pusat kegiatan yang berkomitmen terhadap pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga adalah pusat pemajuan kebudayaan yang punya concern terhadap pewarisan nilai-nilai dan juga budaya-budaya bangsa kita. Nah, caranya, strateginya adalah pertama, kita merancang dan juga sudah berjalan dari tahun 2019 yang lalu, menjadikan perpustakaan itu sebagai ruang publik terbuka bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman. Mereka yang sukses bisa menginspiring saudaranya yang lain. Yang kedua, perpustakaan sebagai ruang publik yang terbuka untuk belajar secara kontekstual. Konteksnya bisa berbagai macam persoalan yang ada di wilayahnya. Dan yang ketiga adalah perpustakaan sebagai ruang publik yang terbuka untuk belajar dan juga berlatih keterampilan dan berbagai macam kecakapan. Nah, konsep ini yang kita usung dari 2019. Nah, dampak dari ini adalah masyarakat makin merasakan manfaat perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Banyak contoh, misalnya di Bandung Barat misalnya, seorang petani tidak hanya bertani saja tetapi perlu memutakhirkan pengetahuan, bahkan mencari jawaban atas persoalan misalnya hama dan seterusnya. Mereka datang ke perpustakaan dan perpustakaan bisa bekerja sama dengan penyuluh pertanian dan dari situ mereka bisa membuat pupuk organik cair untuk mencegah hama dan juga meningkatkan produktivitas tanamannya. Di contoh lain misalnya di Magelang, misalnya ada seorang pemuda, dia membuat kopi dari biji salak, kemudian upaya ini terus dia tingkatkan dengan belajar di perpustakaan dan juga ada tenaga-tenaga yang membantu dia, termasuk juga belajar tentang pemasaran menggunakan Tokopedia, Bukalapak dan seterusnya. Nah, itu semua juga dipelajari di perpustakaan. Banyak contoh yang lain, misalnya pembelajaran tunanetra misalnya di perpustakaan di Jawa Tengah. Dari sana dia bisa memiliki pendapatan dari itu, membuka klinik pijat dan seterusnya. Itu belajarnya juga di perpustakaan. Di Lombok Timur misalnya pada waktu itu ada gempa bumi. Nah, sesudah itu semua luluh lantak. Bahkan pada waktu ini pun perpustakaan masih menggunakan tenda untuk bencana semacam itu, tapi masih memberikan layanan. Layanan diberikan misalnya semacam self healing, penyembuhan pasca trauma, termasuk juga mengajar berbagai macam keterampilan kepada kaum perempuan yang ada di situ untuk bisa terus bertahan dan juga memperoleh penghidupan yang lebih baik. Berarti jurnal-jurnal yang memang dihasilkan dari para mahasiswa lulusan sarjana juga memang begitu berperan signifikan ya Pak? Betul. Karena kami pandang ini menjadi satu hal yang menjadi satu ekosistem tadi. Bahkan ini pun juga sudah kami lakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Kegiatan terkait dengan transformasi tadi misalnya ada yang disebut sebagai KKN literasi. KKN literasi ya. Selama ini kan KKN mungkin ada membuat ini, membantu itu dan seterusnya, tetapi ini diarahkan untuk mengembangkan perpustakaan dan tidak berhenti hanya di situ, membimbing masyarakat untuk berbagai macam kegiatan yang bisa dilakukan di perpustakaan berbasis pengetahuan-pengetahuan. Nah, untuk itulah terkait dengan itu
kita memberikan bantuan banyak terhadap perpustakaan sampai ke desa. Sampai saat ini sudah ada 681 perpustakaan desa. Di sana kita siapkan buku-buku terapan, praktis pragmatis, bukan teoritik ya kan. Ini kan itu. Kemudian seperangkat TIK untuk akses internet. Tadi yang dipakai untuk belajar sampai bikin akun Tokopedia di daerah Belitung yang dulu nggak tahu gimana memasarkan produk gula niranya, tapi sekarang kan bisa memasarkan melalui itu. Nah, terus kemudian juga ada pelatihan-pelatihan untuk para pustakawan tentang strategi pengembangan program perpustakaan, mengadvokasi dana desa, karena dana desa itu bisa dipakai untuk membangun perpustakaan desa. Jadi nggak hanya bikin jalan atau pasar, tapi bisa juga untuk bikin perpustakaan desa. Karena ini sesuai dengan arahan Presiden pada waktu meresmikan gedung Perpusnas pada 2017 yang lalu. Memang untuk ini ya Pak, untuk bagaimana membangun SDM Indonesia persis. Bisa berdaya saing global ya Pak ya? Persis. Nah itu sudah sesuai dengan RPJMN kita 2020-2024. Memang di dalam RPJMN itu disebutkan bahwa kaitannya dengan perpustakaan adalah membangun budaya literasi untuk masyarakat yang inovatif dan kreatif. Baik, terima kasih banyak Pak Joko. Terima kasih. Untuk bincang-bincangnya hari ini begitu luar biasa. Ternyata literasi ini merupakan jantungnya dari sebuah sistem pendidikan juga nih pemirsa. Demikian antara 30 menit hari ini dan tentunya kita akan kembali lagi di lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik lainnya. Sampai jumpa.